Kisah tidak ikut sertanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk dan taubatnya. Dalam perang Tabuk, selain orang-orang yang uzur, ada lebih dari 80 orang munafik Ansar yang tidak menyertai pertempuran itu. Sejumlah itu pula orang Baduy dan sejumlah besar orang luar. Kaum munafik itu bukan saja tidak mengikuti perang, bahkan mereka berkata kepada lainnya, "Janganlah kalian keluar pada musim panas." Quran Surat At-Taubah, ayat 81. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab perkataan mereka dengan firman-Nya, "Api neraka jahanam lebih panas lagi." Quran Surat At-Taubah, ayat 81. Selain mereka, ada 3 orang sahabat tulen yang tidak menyertai perang tersebut tanpa uzur yang kuat. Mereka adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengikuti perang Tabuk bukan karena kemunafikan atau sebab tertentu. Mengenai tidak ikut sertanya mereka dalam pertempuran tersebut, Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan sendiri kisahnya, yang akan dikisahkan dalam lembaran berikut ini. Adapun Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, ketika itu kebun miliknya sedang panen besar. Ia berpikir, "Jika aku ikut berperang, semuanya akan menjadi sia-sia. Aku selalu menyertai peperangan. Jika kali ini aku tidak menyertainya, tidaklah mengapa." Karena pertimbangan itulah ia tidak menyertainya. Kelak, ketika ia menyadari bahwa kebun kurmanya lah yang menyebabkan ia tidak ikut ke Tabuk, ia segera menyedekahkan seluruh kebunnya itu. Sedangkan yang menyebabkan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu tidak menyertai peperangan itu karena ketika itu seluruh keluarga dan kaum kerabatnya yang merantau di berbagai tempat sedang berkumpul. Ia juga berpikiran sama dengan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, bahwa ia telah menyertai banyak peperangan sebelumnya. Jika sekarang ia tidak menyertainya, tentu tidak mengapa. Akhirnya, ia tidak menyertai peperangan tersebut. Namun setelah sadar, ia berniat akan memutuskan hubungan dengan kaum kerabat dan keluarganya. Karena sebab merekalah ia tidak menyertai peperangan tersebut. Adapun kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadits. Ia menerangkan kisahnya sendiri dengan rinci. Ia bercerita, "Sebelum perang Tabuk, belum pernah kudapatkan kekayaan dan kesehatan seperti pada saat itu. Saat itu aku memiliki 2 ekor unta, padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki 2 ekor unta sekaligus. Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika akan mengadakan suatu peperangan, beliau tidak pernah memberitahukan tujuannya, bahkan beliau menanyakan keadaan daerah lain. Namun pada perang kali ini, karena cuaca yang sangat panas dan jarak yang sangat jauh serta musuh yang sangat kuat, maka diumumkan sebelumnya agar kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapinya. Pada saat itu sangat banyak kaum muslimin yang akan menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sulit menuliskan semua nama mereka. Mereka yang tidak ikut pun tidak mudah diketahui, karena banyaknya jumlah pasukan. Bertepatan pada masa itu, kebun-kebun kurma di Madinah sedang panen besar. Aku sendiri sangat ingin mempersiapkan peralatan perang sejak pagi hari. Namun sampai sore hari, keinginanku itu belum terlaksana. Terlintas dalam pikiranku bahwa aku telah mendapatkan kelapangan, sehingga jika aku bersungguh-sungguh, kapan saja aku tentu dapat menyusul pasukan itu. Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke medan perang beserta kaum muslimin, sedangkan aku masih belum membuat persiapan. Lagi-lagi terpikir olehku bahwa dengan 1-2 hari persiapan, aku tentu dapat menyusulnya. Demikianlah yang terjadi, hingga keesokan harinya diperkirakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di tempat tujuan. Saat itu aku telah berusaha, namun peralatan belum siap.
Ketika kuperhatikan keadaan sekeliling Madinah Thayyibah, ternyata yang kulihat hanyalah orang-orang yang sudah dikenal kemunafikannya dan orang-orang yang uzur. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan tiba di tempat yang dituju, beliau bertanya, "Mengapa Ka'ab bin Malik tidak kelihatan?" Seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, harta dan untanya telah memikat dirinya." Mu'az radhiyallahu anhu menyahut, "Itu tidak benar. Selama ini kita mengenal Ka'ab seorang yang baik." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, ku dengar berita kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Aku langsung merasa takut dan cemas. Terlintas niat di dalam hati untuk memberi alasan bohong, sekedar menghindari kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat saja aku berbohong, lalu di kemudian hari meminta maaf kepada beliau. Aku pun bermusyawarah dengan seluruh keluarga. Namun setelah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah tiba di Madinah, kuputuskan dalam hati bahwa tanpa kejujuran tidak ada yang dapat menyelamatkan diriku, sehingga aku bertekad akan berkata jujur di hadapan beliau. Telah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, setiap kembali dari perjalanan, mula-mula beliau akan masuk masjid, lalu salat tahiyatul masjid 2 rakaat, dan duduk sejenak memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bertemu. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, maka kaum munafik langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengemukakan berbagai alasan serta sumpah palsu mereka atas ketidakikutsertaan mereka dalam perang itu. Secara lahir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan mereka, namun secara batin beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tibalah giliranku, aku mendekati beliau dan memberi salam kepada beliau. Sambil berpaling, beliau tersenyum hambar dengan kemarahan. Aku berkata, "Ya Rasulullah, engkau berpaling dariku, aku bersumpah, aku bukan munafik dan aku meyakini keimananku." Sabda beliau, "Kemarilah." Aku pun mendekatinya. Beliau berkata, "Mengapa kamu tidak menyertai perang itu? Bukankah kamu sudah membeli unta untuk kendaraan?" Jawabku, "Ya Rasulullah, jika pada saat ini aku mendatangi ahli-ahli dunia, aku yakin aku akan membuat alasan-alasan bohong yang masuk akal agar aku terhindar dari kemarahan, karena Allah telah memberiku karunia kepandaian bicara. Namun aku paham, jika aku berhadapan dengan engkau lalu aku berbohong, dan engkau rela kepadaku, Allah pasti memurkaiku. Sebaliknya, jika aku jujur sekarang, engkau mungkin akan memarahiku, tetapi tidak lama kemudian Allah yang Maha Suci akan menghilangkan kemarahanmu. Untuk itu aku akan berkata jujur. Demi Allah, aku tidak ada uzur apapun. Aku dalam keadaan bebas dan lapang yang tidak pernah kualami sebelumnya." Sabda beliau, Ia berkata benar. Lalu sabdanya, "Berdirilah, masalahmu nanti Allah sendiri yang akan memutuskan." Aku pun pergi meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak orang dari kaumku memarahiku, "Mengapa engkau sangat jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Engkau belum pernah berbuat dosa sedikit pun. Jika engkau meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun bagimu, tentu itu telah cukup." Aku bertanya kepada mereka, "Adakah orang lain yang sama sepertiku?" Mereka memberitahu bahwa selain diriku ada 2 orang lain yang berbuat sama seperti aku terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun mendapat jawaban yang sama denganku. Mereka adalah Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhuma. Aku tahu, kedua orang itu adalah orang solih yang telah ikut dalam perang Badar. Mereka mengalami nasib serupa denganku.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang lain berbicara dengan kami bertiga. Dan sudah menjadi kaidah bahwa suatu perkara hanya membuat marah orang yang berhubungan dengannya. Dan orang yang patut diberi peringatan hanyalah mereka yang dapat menerimanya. Sedangkan orang yang tidak layak menuju kebaikan, siapakah yang mengingatkannya? Cerita Ka'ab radhiyallahu anhu selanjutnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang siapa saja berbicara dengan kami, maka tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan kami, bahkan mereka menjauhi kami. Bagi kami, dunia seakan-akan berubah sehingga kami merasa bumi yang luas ini menjadi sempit menghimpit. Semua orang menjadi asing bagi kami dan yang paling mengganggu pikiranku adalah, aku khawatir jika aku meninggal dunia pada saat itu, apakah jenazahku akan disalatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Dan yang lebih aku takutkan lagi, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dahulu wafat, aku akan selamanya dalam keadaan seperti ini, tanpa seorang pun berbicara dengan kami, dan tak seorang pun yang berani menyalatkan jenazahku. Pada suatu ketika, setelah salat berjamaah, aku berdiri salat sunnah di dekat beliau. Aku ingin melihat apakah beliau melihatku atau tidak. Ternyata ketika aku sibuk dengan salatku, beliau memandangiku, tetapi ketika aku memandang beliau, beliau memalingkan muka. Demikianlah, kaum muslimin pun tidak mau berbicara sama sekali denganku. Ini suatu penderitaan batin yang sangat berat bagiku. Suatu ketika, aku memanjat tembok kebun sepupuku Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang sangat akrab denganku. Pada suatu hari, ketika aku sedang berjalan-jalan di pasar Madinah, kulihat seorang Kipti, Mesir, Nasrani datang dari Syam ke Madinah untuk berdagang. Ia berkata kepada orang-orang, aku mendengar tentang seseorang yang bernama Ka'ab bin Malik, tolong tunjukkan rumahnya. Orang-orang pun menunjukkan tangannya ke arahku. Lalu ia mendatangiku dan memberi sepucuk surat dari Raja Kafir yang memerintah di Ghassan, tertulis di dalamnya. Aku memberinya salam, tetapi ia tidak membalas salamku. Aku bersumpah di hadapannya, lalu bertanya, bukankah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Ia tidak menjawab pertanyaanku. Aku kembali bersumpah dan bertanya kepadanya. Namun ia tetap tidak menjawab pertanyaanku. Ketika aku ulangi yang ketiga kalinya, ia hanya menjawab, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Mendengar kalimat itu keluar dari lisannya, aku langsung menangis, lalu aku tinggalkan tempat itu. Kami memahami bahwa saat ini Anda sedang dizalimi oleh pemimpin Anda. Allah tidak akan membiarkan Anda dalam kehinaan dan menyia-nyiakan Anda. Maka datanglah kepada saya akan menolong Anda. Sudah menjadi kebiasaan di dunia ini, bahwa jika seorang bawahan menerima peringatan dari pimpinannya, maka orang-orang yang ingin menyesatkan akan lebih memanasi dirinya dan berpura-pura menasihati mereka, dan akan lebih membakar dengan kata-kata seperti itu. Setelah membaca surat tersebut, aku langsung mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai seperti itulah keadaanku pada saat itu sehingga orang-orang kafir pun menginginkan diriku dan berusaha mengeluarkanku dari Islam. Inilah musibah yang bertubi-tubi menimpaku. Kuambil surat tersebut, lalu kucampakkan ke dalam api. Kemudian aku mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, karena engkau berpaling, orang-orang kafir pun menghendaki diriku agar memasuki agama mereka. Demikianlah keadaanku selama kurang lebih 40 hari lamanya. Hingga suatu saat, datanglah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami juga harus berpisah dengan istri-istri kami. Aku bertanya, apakah maksudnya, aku harus mentalaknya? Jawab mereka, bukan, tetapi sekadar berpisah untuk sementara. Utusan itu pun mendatangi kedua temanku untuk menyampaikan hal yang sama. Aku berkata kepada istriku,
Pulanglah ke rumah orang tuamu dan tinggallah di sana selama Allah belum memutuskan masalah ini. Ada yang mengusulkan kepadaku agar aku juga berbuat seperti Hilal, yaitu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar istriku melayaniku, mungkin aku akan diizinkan untuk tinggal dengan istri. Namun aku menjawab, Hilal sudah tua, sedangkan aku masih muda. Aku tidak tahu apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, aku tidak akan meminta izin untuk hal ini. Keadaan tersebut berjalan selama 10 hari sehingga kehidupan tanpa berbicara dan tanpa bergaul ini telah berjalan selama 50 hari. Pada hari ke-50, aku salat subuh di atas atap rumahku. Setelah itu, aku duduk di tempat itu dengan bersedih hati. Bumi terasa sempit bagiku. Tiba-tiba, dari arah Bukit Sel, sebuah bukit di Madinah, terdengar suara keras, "Hai Ka'ab, ada berita baik untukmu." Demikian gembiranya aku sehingga aku langsung sujud syukur dan menangis gembira. Aku tahu bahwa kesempitan ini telah berakhir. Setelah salat subuh tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan ampunan bagi kami. Berita yang pertama kali kami dengar adalah dari orang yang membawa berita dari atas gunung itu. Kemudian datang lagi seseorang yang berkuda membawa berita yang sama. Karena sangat gembira, langsung kulepaskan pakaian yang sedang kupakai dan aku berikan pakaian itu kepada pembawa berita tersebut. Padahal, pada saat itu aku tidak memiliki lagi pakaian kecuali pakaian yang kupakai itu. Lalu kupinjam pakaian itu untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira ini pun telah disampaikan kepada kedua temanku. Setibanya di masjid, para sahabat radhiyallahu anhuma sedang duduk mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memberi selamat kepadaku berkenaan dengan kabar gembira ini. Yang pertama kali memberi selamat ialah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Aku memeluk dan menyalaminya, peristiwa ini tidak akan kulupakan. Kemudian kudekati tempat duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam kepadanya. Tampak wajah beliau penuh dengan nur. Beliau memperlihatkan wajah yang penuh nur kegembiraan itu kepadaku. Aku sangat terpaku melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia dan bercahaya seperti bulan purnama. Aku berkata, "Ya Rasulullah, untuk sempurnanya taubatku, aku ingin menyedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah, sebab harta inilah yang telah menjerumuskanku ke dalam musibah besar." Sabda beliau, Nanti kamu akan mengalami kesulitan. Sebaiknya sisakan sebagian harta itu untukmu. Maka aku sedekahkan seluruh hartaku kecuali harta rampasan yang kuperoleh di Khaibar. Aku merasa bahwa kejujuran telah menghasilkan kegembiraan bagiku. Oleh sebab itu, aku berjanji akan selalu berkata jujur. Faedah. Demikianlah teladan tentang ketaatan para sahabat, kekuatan agama, dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebelumnya mereka selalu mengikuti berbagai peperangan, tetapi karena sekali saja mereka tidak mengikutinya, mereka mendapatkan penderitaan selama 50 hari. Dan mereka tetap menjalaninya dengan penuh ketaatan dan keridaan terhadap aturan yang telah diberikan. Dan harta mereka yang menyebabkan mereka lalai telah mereka infakkan di jalan Allah. Meskipun kejadian itu telah membuat orang-orang kafir membujuk mereka agar meninggalkan Islam, iman mereka semakin teguh. Diamnya Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan mereka telah menyadarkan mereka akan kelemahan iman mereka, sehingga orang-orang kafir menghendaki agar mereka menjadi murtad. Kita juga orang Islam, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertera di depan kita. Namun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dan tidak ada yang lebih besar darinya setelah iman, yaitu salat, apakah sudah kita tunaikan? Sedangkan bagi yang telah menunaikannya, bagaimanakah mereka melakukannya? Apalagi dengan zakat, haji,
dan sebagainya, yang perlu mengeluarkan uang.